Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun nalatai, salam sujud karendem malempang. Nah kawan pari samandai yang menyukai banget dan YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya datang lagi di vlog saya. Saya sekarang lagi kedatangan tamu spesial. Pengen sharing dengan saya karena pernah terjadi sesuatu di zaman dulu di keluarga mereka. Jadi dia pengen sharing dengan saya. Sahabat saya yang pengen sharing dengan saya boleh. Kita akan sharing, kita akan cari jalan keluar. Kita akan mau tahu itu permasalahan, apakah itu permasalahan real karena penyakit ataukah itu real karena santet. Kita akan kupas di YouTube saya Nyai Dewi Rantian Inta. Saya kedatangan tamu saya namanya Bahar. Ini Mas Bahar. Katanya dia pernah ada pengalaman pribadi tentang keluarga mereka. Gimana ya Mas Bahar, maaf nih saya mengundang Mas Bahar ke tempat saya karena saya mendengar pernah terjadi sesuatu di dalam keluarga Mas Bahar. Iya Nyai, saya mau cerita tentang pengalaman saya pribadi dulu. Masih ada almarhum ibu saya dulu kan, udah berapa tahun yang lalu kan. Mau cerita tentang mistik kayak santet, kayak kiriman-kiriman dari orang itu bener apa tidak ya, soalnya saya kan nggak pernah tahu gitu kan. Karena gini Mas Bahar ya, kiriman santet itu pasti ada. Apalagi sekarang spiritual, bukan spiritual ya. Jadi banyak orang-orang sekarang itu marah sedikit, benci sedikit, santet. Sedikit-sedikit mau santet. Kenapa Mas Bahar? Saya tuh banyak mengerjakan pasien-pasien yang terkena seperti itu. Emang pengalaman cerita tentang keadaan ibunya Mas Bahar gimana? Almarhum ibu Mas Bahar gimana? Almarhum ibu saya itu kan dulu sakit berbulan-bulan, tiba-tiba nggak bisa jalan. Yang bikin anehnya itu perutnya. Kan pernah ke rumah sakit, pulang lagi, bolak-balik ke rumah sakit sih. Dari rumah sakit ke rumah lagi, terus pernah membesar. Perutnya itu pernah membesar, tapi udah ke rumah sakit. Katanya di rumah sakit itu tidak ada penyakit. Terus balik lagi satu bulan kemudian besar lagi, kata rumah sakit ada penyakit gitu, nggak tahu penyakit apa, mau dioperasi ada kayak berupa daging besar lah, seperti kayak tumor ya lah, kayak seperti tumor. Ya udah mau operasi, setelah mau masuk ke ruang operasi, tiba-tiba kan perut kan besar nih, kayak hamil 8 bulan 9 bulan langsung kempes, mau masuk operasi langsung kempes tuh, langsung seketika kempes mau masuk ke ruang operasi. Jadi nggak jadi operasinya, akhirnya di rumah sakit berapa hari sampai pulih, balik lagi nyampe di rumah kumat lagi seperti itu. Biasanya itu Mas Bahar, kalau seperti itu tuh biasanya santet. Sahabat saya itu biasanya santet. Tidak akan mungkin perut kita ini normal seperti ini, kok bisa dengan sendirinya bisa membesar seperti orang hamil 8 bulan. Bawa ke rumah sakit pun dokter mengatakan bahwa itu tidak ada penyakit. Setelah mau operasi, perut itu langsung kempes, supaya tidak dibelek. Betul. Itu biasanya itu Mas Bahar, itu namanya santet. Itu kiriman santet. Itu biasanya memakai media patung. Setelah itu ada gambar. Mungkin ada barang ibu kamu yang hilang, mungkin atau baju kah. Biasanya makanya saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, jangan sembarangan menjemur baju. Baju itu orang tinggal ambil sedikit aja, nggak usah perlu banyak. Nggak usah curi baju ini semua tuh, nggak usah perlu. Cuman tali baju sekecil pun bisa dibikin santet. Karena itu patung itu Mas Bahar, itu patung foto. Jadi itu foto muka ibu kamu itu disimpan di patung, ditempel seperti itu. Setelah itu kain yang kecil itu tadi diselipkan di badan, roh ibu kamu itu nanti dimasukkan ke dalam patung. Itu biasanya bisa dikerjakan. Itu bukan ditusuk Mas Bahar, itu pasti ditiup. Ditiup. Gimana sih orang kalau tiup balon? Ya, jadi membesar gitu jadinya. Iya. Nah, itu biasanya santet. Setelah itu Mas Bahar, pernah terjadi sesuatu nggak? Biasanya. Dan
pasti akan ada terjadi sesuatu gitu. Jadi anehnya itu Nyai, pas saya jagain kan udah jam 1 malam, jam 1 malam itu saya pindah ke ruang tamu, pindah ke situ, aku wiritan sambil tiduran, di atas itu keluar kayak api meledak ya, itu meledak di atas, kayak suara apa sih, kayak bom. Kayak suara bom, keluar api di situ. Itu apa ya? Itu biasa, itu namanya kiriman santet. Berarti kiriman itu mereka kencangkan lagi. Itu biasanya itu kiriman itu bentuknya seperti bola api. Besarnya seperti kelapa. Bentuknya itu seperti kelapa. Itu namanya santet. Itu namanya santet. Itu santet yang menyelakai, itu santet yang melukai. Berarti itu mereka kencangkan lagi orang tua kamu. Itu biasanya bila mana itu sudah kena dan dikencangkan mereka, itu biasanya Mas Bahar ya, itu biasanya penyakit itu tambah parah dan biasanya tidak lama lagi. Itu yang biasanya yang terjadi. Sampai takut kan gitu kan, waktu pas langsung teriak-teriak semua kan waktu di rumah itu. Ada apa gitu kan. Setelah sampai genteng apa semua itu kayak gempa gitu. Berarti itu kirimannya sangat kencang. Berarti itu tuh sahabat saya, bila mana ada melihat bola api yang jatuh di atas atap rumah kita, itu biasanya ada kiriman santet. Itu pasti, nggak pakai bohong lagi. Terus pagi-paginya kan udah pagi nih, keluar di depan rumah itu kan ada apa namanya ya, ada pohon kelor, ya, kayak pohon kelor. Terus itu udah kering gitu. Kering dengan sendirinya. Kering kayak terbakar. Ya, itu karena efek santet yang orang kirim itu biasanya itu luar biasa besarnya. Setelah kejadian itu Mas Bahar, apa yang terjadi dengan orang tuanya Mas Bahar? Berapa lama? Apa ada perubahan? Apa tambah parah? Tambah parah. Semenjak itu 1 bulan, 2 minggu kejadian itu langsung meninggal. Itu biasanya seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Kenapa? Kalau orang ini sudah terkena santet, Mas Bahar, ini udah terkena serangan santet. Santet ini udah pasti kena dan mereka lihat udah sakit. Yang mereka tuju itu orangnya udah sakit. Biasanya itu mereka seandainya nih Mas Bahar, ada satu orang yang datang ada satu orang yang datang mungkin ke tempat satu orang pintar yang memang dia spesialis untuk santet. Itu biasanya setelah dia datang, dia pasti akan memberitahu dengan orang pintar ini tadi, dengan spiritual ini, dia mengatakan bahwa orang yang telah dia suruh untuk mengerjakan itu kena, dan dia balik lagi mengatakan bahwa itu kena, harus dikencangkan, bikin dia sampai mati. Biasanya itu bola api yang itu menghantarkan santet yang untuk membuat kiriman itu menjadi fatal. Terus Nyai itu kalau kamu kan belum tahu kan, belum jelas banget waktu itu kan, masih karena ada kakak saya kan anak keempat kan dari bersaudara. Itu langsung bawa ke dokter, kalau sakit itu dibawa ke dokter lagi apa cari orang pintar atau gimana? Kan itu udah ke rumah sakit sih ya, gitu kan. Biasanya gini Mas Bar, kita kalau sudah ke rumah sakit, kalau hasil dari rumah sakit, hasil dari dokter, kita udah USG atau kita udah CT scan atau kita udah semua udah cek real, semuanya tidak ada, 0, kosong, tidak ada penyakit apapun, murni, kita harus cari seorang pintar spiritual. Biasanya Mas Bahar, itu kalau serangan santet ini dilakukan dari orang seberang, dari seberang pulau, minimal itu biasanya yang bisa mengobati adalah orang seberang. Bila mana santet ini dilakukan dari satu pulau, berarti orang yang bisa mengobati itu biasanya orang yang di atas, ilmunya harus di atas dari orang yang menyantet ini. Itu yang bisa melepaskan. Ya. Tapi itu kan ibu saya masih kayak apa sih bahasanya itu ngigo apa ya, kayak sebut-sebut namanya yang mengerjakan. Iya betul. Itu biasanya itu tanda. Itu tanda emang orang tersebut apa gimana ya? Tanda orang tersebut yang mengerjakan. Seperti itu. Biasanya itu tidak lama. Setelah dia menyebut itu, biasanya tidak lama pasti akan meninggal. Seperti itu biasanya itu Mas Bahar. Itu santet kejam. Itu yang terjadi biasanya seperti itu. Itu bisa disembuhkan sebenarnya Mas Bahar. Ya.
itu bisa disembuhkan. Makanya yang bisa menyembuhkan itu kalau bila mana santet dari sini, ini orang udah santet dia kencang ini, kita harus mencari orang dari seberang. Jadi Nyai, saya takut, kayak saya kan di merantau gitu kan, langsung ke sini gitu kan. Jadi saya itu agak takut mau trauma. Soalnya kan bukan cuma ibu saya, kakak saya juga sama kejadian seperti itu. Terus nenek saya juga kayak seperti itu. Dan saya pribadi pun kalau saya pulang kampung itu 1 minggu di sana itu langsung pasti sakit, saya masuk rumah sakit gitu. Jadi apa maksud? Jadi gini Mas Bahar ya. Berarti itu ada kiriman santet yang ditanam di rumah. Berarti itu ada benda yang dilempar di dalam rumah atau dikuburkan di depan rumah. Biasanya seperti itu. Kenapa? Tidak akan mungkin kalau hanya kiriman. Seorang dukun ini pun, kalau dukun santet ini ya, kalau dukun santet ini tidak akan mungkin dia full mengerjakan kalian terus. Kan dia pasti punya pasien, banyak pasien yang dikerjakan. Pasti itu biasanya ada benda yang ditanam di tempat tersembunyi yang tidak kalian sadari. Biasanya mereka akan mengubur itu di saat malam. Biasanya seperti itu. Tapi jawaban saya Mas Bahar, itu pasti akan bisa. Trauma, pasti kita akan trauma. Semua orang pasti trauma. Apalagi melihat kejadian seperti itu. Dan kejadian itu berulang-ulang. Dari orang tua, saudara, setelah itu ke nenek. Itu biasanya pasti kita akan ada trauma. Seperti kakak saya aja kan, perempuan kakak saya aja. Itu pun kan kakak saya tidak bisa bahasa daerah di sana gitu kan. Tiba-tiba dia 1 minggu mau meninggal langsung berbicara bahasa langsung bisa fasih, betul fasih banget. Padahal kakak saya itu nggak bisa bahasa, cuma bahasa Indonesia aja. Aneh kan, kok bisa bahasa daerah itu, bahasa daerahnya orang yang disebut-sebut juga gitu. Nyebut kalau siapa kayak ngego gitu juga kakak saya. Oh berarti waktu dulu almarhum ibunya Mas Bahar pun mengigo, menyebut juga. Nama. Saudara mengigo, menyebut itu. Tapi itu beda orang. Ngigonya beda orang. Tapi dengan bahasa dari orang itu. Iya, dari bahasa orang itu. Itu biasanya Mas Bahar, itu menandakan. Karena ini waktunya serangan ini udah pas, tinggal menunggu waktu mereka mencabut. Mencabut. Bukan mencabut untuk mencabut penyakitnya, mencabut sesuatu yang ada di dalam tubuh. Itu biasanya itu serangan sangat luar biasa, itu serangan sangat fatal. Itu fatal luar biasa. Itu namanya santet. Itu sahabat saya pernah menceritakan ini juga. Saya menceritakan ini dulu. Santet itu bisa terserang dari apapun. Apalagi kalau sudah santet berbentuk bola api. Itu biasanya sangat fatal sahabat saya. Itu biasanya sangat fatal. Itu karena mereka biasanya membuat boneka, patung. Bisa mereka memakai alang-alang, rumput alang-alang, ilalang itu. Bisa mereka memakai kunyit, bisa mereka pakai kayu, bisa mereka pakai busa dan dibikin kain. Itu banyak macam. Media santet itu pasti banyak macam. Tapi itu biasanya Mas Bahar, itu mencelakai keluarga Mas Bahar. Tapi itu nanti 5-10 tahun itu akan kembali kepada orang yang mengerjakan. Karma itu ada. Apalagi bila mana kalian mengikhlaskan, ridho, meminta kepada Allah betul-betul bahwa kalian mengikhlaskan apa yang telah, namanya yang sudah tidak ada umur, kita tidak akan bisa maksa untuk dia bisa hidup lagi kan, karena sudah tidak ada. Kita harus memaafkan orang yang sudah menyakiti. Itu perlu nggak Nyai pakai kayak kita dibagerin kayak apa? Oh itu perlu. Soalnya kayak kemarin juga pun saya sendiri kan mengalami sakit yang tiba-tiba tidak wajar gitu, kok aneh begitu sih. Terus kayak kalau saya membaca di buku itu kalau ada santet, kalau kiriman itu ada hewan seperti ada hewan ya, hewan. Dan di kamar saya itu kejadian 1 tahun yang lalu mungkin ya, kalau nggak 1 tahun setengah lah gitu kan. Kayak di kamar saya itu kayak ada hewan-hewan gitu loh, kayak hewan
kayak semacam kalajengking kayak apa itu tahun kemarin sih kan. Jadi kan berpikirnya saya itu kayak apa jangan-jangan guna-guna ya gitu kan. Dan pas kebetulan itu kan saya lagi ada problem sama teman sih. Saya kan kebetulan di dunia entertain gitu kan. Kayak problem itu apa bener apa gimana, cuma tanda-tanda aja sih. Karena gini Mas Bar, itu kita bisa pagari itu. Cara pagarnya paling gampang sebenarnya. 4 pojok rumah ambil garam. Ya, gali itu tanah segini. Gali tanahnya. Sekitar 30 cm ya. Pokoknya batasnya seperti ini. Ini digali. Ambil garam segenggam. Setelah itu kamu masukkan garam ini segenggam, kamu niatkan. 4 pojok rumah ya. Berarti 4 pojok. Dari kanan ke kiri, tidak boleh dari kiri ke kanan. Berarti 4 ya. Ya, persegi 4. Segi 4. Pojok-pojok. Pojok-pojok. Gali tanah segini. Ambil garam segenggam. Saat kamu ambil garam ini jangan napas. Tahan napas, tarik. Setelah itu kamu niatkan. Apapun kiriman santet orang, apapun kiriman yang jahat ke rumah kamu akan meleleh seperti garam yang meleleh di tanah ini. Itu aja. Kalau mau lebih kuat lagi, biasanya kita akan buatkan supaya pagar itu lebih kuat. Tapi itu pun sudah kuat betul. Tapi kalau mau lebih kuat supaya tidak ada efek lagi, kita akan kasih pagar betul-betul. Yang penting itu ibadah. Ibadah kuatkan. Kalau ibadah kita tidak kuatkan, walaupun pagar apapun kita pasang, ternyata ibadah kita kurang seperti itu. Utamakan itu. Nah, itu biasanya Mas Bar itu namanya santet. Kalau jawaban saya itu adalah santet. Yang saya lihat pun itu santet sebenarnya hanya hiri dengki. Hiri dengki itu bisa menyelakai. Makanya inilah kita berharap semua kita siapapun jangan pernah ada rasa hiri dengki. Sahabat saya, santet itu bukan karena kita salah. Santet itu bisa nyerang kita, Mas Bah. Tapi kadang-kadang karena hiri dengki orang bisa bikin santet buat kita. Makanya itu, Mas Bahar, sahabat kita menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita. Tingkah laku kita baik pun, kalau orang hiri dengki, tetap bisa serang kita. Makanya saya bilang, jangan pernah lupa ibadah. Jangan pernah lupa kita ingat kepada Allah Ta'ala. Ilmu apapun kita pagar, itu hanya media. Tapi semua Allah yang mengatur. Itu semua Tuhan yang mengatur, berkehendak. Tapi kalau kita sudah berikhtiar, kita udah pagar semua rumah kita ibadah kuat, santet apapun tidak akan bisa kena. Percaya itu. Kita berserah kepada Allah, kita berserah kepada Tuhan. Sekali saya seorang spiritual, saya hanya media. Ilmu punya Allah. Apapun semua punya Allah. Tidak ada satupun yang tidak punya Allah. Hanya ini saja pesan saya, Mas Bahar. Kuatkan ibadah. Ini namanya masa lalu kita lupakan. Jangan ada trauma lagi di pikiran Mas Bahar sama perasaan Mas Bahar. Dan lakukan bila mana Mas Bahar nanti pulang ke kampung Mas Bahar, lakukan seperti yang saya tadi katakan, 4 pojok rumah. Lakukan. Siapapun sahabat saya boleh lakukan itu. Karena itu ilmu. Kita tidak memakai ilmu yang aneh-aneh. Kita memakai ilmu alam. Garam itu dari laut. Semua kembali ke alam. Ilmu pun di alam. Akan kembali ke alam. Percaya itu. Terima kasih banyak sahabat saya. Terima kasih banyak Mas Bahar. Udah berbagi-bagi cerita tentang mistis, tentang santet yang terjadi di pengalaman kehidupan Mas Bahar. Terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen. Siapapun sahabat saya yang pengen bercerita, pernah ada mistis yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian, kita bisa sharing, kita bisa
saling berkomunikasi, kita saling cari jalan keluarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.